Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putrinian dengan NPM 223510056. Baiklah, saya dari Lokal 5G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi diri terkait self assessment kemampuan mendengarkan saya. Nah, baik, kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi kemampuan mendengarkan adalah salah satu keterampilan komunikasi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan dengan efektif memungkinkan kita memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, membangun hubungan yang baik, dan menghindari kesalahpahaman. Tanpa kemampuan mendengarkan yang baik, komunikasi dapat terhambat, mengakibatkan kesalahpahaman, ketidakpastian, dan bahkan konflik. Nah, jadi tugas ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mendengarkan saya melalui observasi sistematis dan refleksi kritis, dengan mencatat berbagai percakapan dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis perilaku mendengarkan saya. Saya berharap dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mendengarkan. Proses ini akan melibatkan penggunaan jurnal observasi diri, penilaian berdasarkan indikator mendengarkan, dan refleksi untuk mengembangkan rencana perbaikan yang konkret. Nah, di sini saya menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada jurnal observasi diri, ada kriteria penilaian mendengarkan, kemudian ada instrumen penilaian, dan yang terakhir itu ada komponen laporan akhir. Nah, kita masuk pada jurnal observasi diri. Nah, jurnal observasi diri yang pertama itu percakapannya saya konteksnya dengan keluarga, yaitu ibu saya berinisial R, kemudian durasinya 30 menit. Nah, jadi catatan perilaku mendengarkan saya itu kontak mata konsisten, memberikan respon nonverbal, tidak memotong pembicaraan, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi maupun merangkum pembicaraan. Pada percakapan yang kedua, konteksnya saya mengambil teman. Di sini saya percakapan dengan sahabat saya, yaitu inisial M, E, dan N, durasinya 20 menit. Catatan perilaku mendengarkan saya itu seperti kontak mata sesekali terputus, memberikan respon nonverbal minim, memotong pembicaraan 2 kali, tidak mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan tidak merangkum pembicaraan dengan baik. Adapun percakapan yang ketiga itu konteksnya perkuliahan, yaitu dengan dosen saya berinisial A, durasinya 15 menit. Nah, jadi catatan perilaku mendengarkan saya itu kontak mata baik, memberikan respon nonverbal seperti senyum, tidak memotong pembicaraan, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi, kemudian mampu merangkum pembicaraan. Adapun percakapan yang keempat itu adalah organisasi. Nah, jadi di sini saya bercakapan atau berdialog dengan salah satu anggota divisi AID dengan inisial B. Nah, jadi durasinya 25 menit. Nah, jadi catatan perilaku mendengarkan saya itu kontak mata tidak konsisten, kemudian sibuk dengan gadget saat pembicaraan, tidak memberikan respon yang sesuai, pikiran yang melayang beberapa kali, dan menunggu giliran bicara daripada mendengarkan. Kemudian kita masuk pada kriteria penilaian mendengarkan. Di sini ada indikator positif dan indikator negatif. Nah, jadi indikator positif itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kontak mata konsisten, yaitu menjaga kontak mata yang baik selama percakapan. Kemudian ada memberikan respon nonverbal, yaitu memberikan anggukan, senyuman, atau ekspresi wajah yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu tidak memotong pembicaraan, seperti menghormati giliran berbicara lawan bicara. Kemudian yang keempat itu ada mengajukan pertanyaan klarifikasi, seperti bertanya untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Kemudian yang kelima itu mampu merangkum pembicaraan, dapat menyimpulkan atau merangkum poin utama dari percakapan. Adapun indikator negatifnya yaitu seperti sering memotong pembicaraan, contohnya memotong pembicaraan lawan bicara sebelum selesai, kemudian sibuk dengan gadget, yaitu menggunakan gadget saat percakapan berlangsung, kemudian memberikan respon yang tidak sesuai, yaitu memberikan tanggapan yang tidak relevan, yang kemudian ada tidak fokus atau pikiran melayang, itu contohnya pikiran tidak fokus selama percakapan, kemudian menunggu giliran berbicara. Nah, jadi seperti lebih fokus pada apa yang akan dikatakan selanjutnya daripada mendengarkan. Nah, instrumen penilaian. Nah, jadi skala penilaian 1-5 digunakan untuk penilaian setiap indikator pada setiap percakapan dengan definisi sebagai berikut. Kalau 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 itu cukup, 4 itu baik, dan 5 itu sangat baik. Kita masuk kepada komponen laporan akhir. Di sini ada 4, yaitu rencana pengembangan keterampilan mendengarkan, ada grafik dan tabel, kemudian ada analisis kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir itu ada refleksi personal. Nah, baik, kita masuk kepada tabel penilaian. Nah, di sini ada indikator. Indikatornya kita ambil dari indikator yang di atas, indikator positif dan indikator negatif.
Kemudian kita masukkan percakapan satunya tadi bersama keluarga yaitu ibu, percakapan duanya bersama teman atau sahabat saya, yang percakapan yang ketiga itu pada dosen perkuliahan, pada dosen, percakapan yang keempat itu pada organisasi, dan percakapan lima itu pada keluarga juga, tetapi ini dengan adik saya. Nah, jadi contohnya sini ya, pada percakapan pertama. Pada percakapan pertama itu saya memberikan ratingnya 5 pada indikator kontak mata yang konsisten. Kemudian saya memberikan rating 4 pada indikator memberikan respon verbal. Kemudian saya memberikan rating 5 kepada tidak memotong pembicaraan. Kemudian saya memberikan rating 4 untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi dan memberikan rating 4 pada indikator mampu merangkum pembicaraan. Ini adalah indikator positif. Kemudian ada pun indikator negatif. Saya memberikan rating 1 pada indikator sering memotong pembicaraan, rating 1 kepada indikator sibuk dengan gadget, rating 1 pada indikator memberikan respon yang tidak sesuai, rating 1 memberikan pada indikator tidak fokus atau pikiran melayang, dan rating 1 pada indikator menunggu giliran bicara. Nah, baik, ini ada grafik penilaian. Nah, jadi di grafik penilaian ini di sini ada indikator dan skor rata-ratanya. Nah, jadi ini sama indikatornya kita ambil dari indikator positif dan indikator negatif. Nah, jadi hasil ini semua ini adalah hasil dari tabel yang ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang analisis kekuatan. Nah, jadi yang pertama itu kekuatan saya itu mampu menjaga kontak mata. Nah, jadi saya mampu menjaga kontak mata yang konsisten dengan lawan bicara, terutama dalam percakapan dengan keluarga dan dosen. Nah, jadi kontak mata ini adalah elemen penting dalam mendengarkan yang menunjukkan perhatian dan ketertarikan terhadap pembicaraan. Kemampuan ini membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan lawan bicara dan menunjukkan empati. Nah, jadi contohnya, dalam percakapan dengan ibu dan dosen, saya dapat menjaga kontak mata sepanjang percakapan yang membuat lawan bicara merasa didengar dan dihargai. Adapun kekuatan yang kedua itu saya mampu tidak memotong pembicaraan. Nah, jadi saya memiliki kebiasaan baik untuk tidak memotong pembicaraan lawan bicara, memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan pemikiran mereka. Nah, jadi tidak memotong pembicaraan ini menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara dan memungkinkan saya untuk mendengarkan dengan penuh sebelum merespon. Nah, jadi ini membantu dalam memahami pesan yang akan disampaikan secara lengkap. Nah, jadi di sini contohnya, selama percakapan dengan ibu dan dosen, saya memberikan mereka berbicara sampai selesai sebelum memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan. Adapun kelemahannya, yang pertama itu saya sibuk dengan gadget. Nah, jadi saya cenderung terganggu oleh gadget, terutama dalam konteks organisasi yang mengurangi kualitas mendengarkan saya. Nah, jadi menggunakan gadget saat percakapan berlangsung dapat mengalihkan perhatian saya dari pembicaraan, menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada lawan bicara, dan membuat saya kehilangan informasi penting. Nah, jadi contohnya, dalam percakapan dengan salah satu anggota organisasi, yaitu pada divisi HID, saya sering memeriksa ponsel saya yang membuat saya melewatkan beberapa poin penting yang disampaikan. Adapun kelemahan yang kedua itu saya tidak fokus. Saya seringkali tidak fokus atau pikiran saya melayang selama percakapan, terutama dalam konteks organisasi dan dengan teman. Nah, jadi ketidakfokusan menunjukkan bahwa saya tidak sepenuhnya hadir dalam percakapan, yang dapat menyebabkan misinterpretasi atau kehilangan informasi penting. Ini juga dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Nah, jadi contohnya, dalam percakapan dengan sahabat, saya merasa pikiran saya sering melayang, yang menyebabkan saya melewatkan beberapa detail penting dari percakapan. Nah, jadi rencana pengembangan dan keterampilan. Adapun pengembangan yang dapat saya lakukan, yang pertama itu saya mengurangi gangguan gadget. Nah, jadi saya akan menetapkan aturan untuk tidak menggunakan gadget selama percakapan penting. Ini termasuk mematikan notifikasi dan menaruh gadget di tempat yang tidak terlihat. Kemudian saya meningkatkan fokus dan menghindari pikiran melayang. Nah, jadi saya akan melakukan latihan mindfulness seperti meditasi untuk meningkatkan kemampuan fokus. Selain itu, saya akan mencoba untuk lebih sadar saat pikiran saya mulai melayang. Nah, kita masuk ke yang terakhir, ada refleksi personal. Nah, jadi refleksi ini mencakup pemahaman saya tentang pentingnya mendengarkan, pembelajaran yang didapatkan, serta komitmen untuk terus mengembangkan kemampuan mendengarkan saya di masa depan. Nah, jadi proses self-assessment ini telah membuka mata saya tentang pentingnya mendengarkan dalam komunikasi. Saya menyadari bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang memahami pesan yang disampaikan dan menunjukkan empati kepada lawan bicara.
Melalui observasi dan penilaian diri, saya belajar bahwa saya memiliki beberapa kekuatan dalam mendengarkan, seperti kemampuan menjaga kontak mata dan tidak memotong pembicaraan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi yang telah saya teliti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.